Nah, sini-sini. Baik, di koleksi kita yang pertama, ada orang yang nggak punya pekerjaan. Katanya sih lagi mau cari kerja, tapi wacana doang. Tiap hari kerjaannya cuman makan, scrolling TikTok, rebahan, repeat. Kerjaannya nyalahin pemerintah, jadi beban orang tua. Oke, jadi ini adalah jenis pengangguran terbuka ya. Silakan difoto. 1, 2, 3. Sebentar. Oh, ini orang yang kalau ditanya soal pekerjaan selalu ngebangga-banggain pekerjaannya di depan mamaknya anak tetangga. Tapi nyatanya kalau kerja datang paling lama, pulang nggak mau lama-lama, hasil kerja tidak konsisten, tapi pengen gaji 100%. Dikasih kerjaan di luar kemampuan, ngeluh nggak karuan. Alasan tidak sesuai keterampilan, padahal memang udah nggak ada pilihan apakah mau resign atau bertahan. Ayo difoto dulu yuk si pengangguran terselubung. 1, 2, 3. Di koleksi kita yang ketiga, ada orang yang dulunya bekerja, malah di PHK. Soalnya kerjaannya udah digantiin sama teknologi baru. Karena katanya tenaga mesin lebih cepat, mudah, dan hemat biaya daripada manusia. Kasian banget ya. Kita foto dulu nih, si pengangguran teknologi. 1, 2, 3. Di koleksi kita selanjutnya, ada orang yang punya pekerjaan tapi pengennya yang santuy, nggak pengen kerja berat tapi ngehayal punya gaji gede, karena masih pengen me time ala-ala orang kaya, padahal duit gaji aja nggak cukup seminggu. Ya memang unik sekali ya. Oke, mau difoto sih paling setengah-setengah pengangguran. 1, 2, 3. Hai Sobat Data, dari cuplikan sebelumnya, Sobat Data sudah mengetahui nih beberapa contoh jenis-jenis pengangguran. Sebenarnya, apa sih pengangguran itu? Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran adalah penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Februari 2023, tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,45% atau setara dengan 7,99 juta orang. Tingkat pengangguran pada periode ini turun sebesar 0,38% atau berkurang 410.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tingkat pengangguran di Indonesia pada 2022 kemarin mencapai 8,4 juta orang atau sebesar 5,83%. Kak, mau nanya dong, memangnya faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi banyaknya pengangguran? Oke Sobat Data, kita akan bahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya pengangguran. Nah, yang pertama, pengangguran dapat dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia, di mana ketika indeks pembangunan manusia meningkat, maka tingkat pengangguran akan menurun. Faktor yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi, di mana ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran akan menurun. Faktor yang ketiga adalah inflasi, di mana ketika inflasi meningkat sebesar 1%, tingkat pengangguran turun sebesar 16%. Nah, itu dia sedikit informasi mengenai tingkat pengangguran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi Sobat